Banyak pengusaha yang kaya raya di masa mudanya bukan terlahir dari keluarga kaya. Bahkan ada yang sudah kehilangan kedua orang tuanya sejak masa kecil, atau orang tuanya terlilit hutang besar yang tidak dapat dilunasi, dan kondisi seperti ini membuat mereka makan saja sulit sekali. Lalu, apa saja langkah mereka sejak masa kecil? Catat baik-baik. Nomor 1, kerja keras dengan jalan, jual tenaga pada orang lain untuk sesuap nasi, seperti layaknya pengusaha kaya di negeri ini yang bernama Tommy Winata. Saudara, anak orang kaya tidak akan lakukan ini karena urusan perut, siap saji, dan pasti merasa malu untuk bekerja keras pada orang lain. Uang atau penghasilan yang didapat dari kerja keras, yaitu jual tenaga, tidak dihabisi, tapi disisihkan sebagai tabungan. Kan ada pepatah atau ungkapan kuno yang mengatakan, pohon tumbuh dari biji yang sangat kecil, bukan langsung jadi pohon besar. Seperti beringin, dia tumbuh dari pohon biji yang kecil, tapi ketika besar, banyak burung yang bersarang di atasnya. Langkah kedua, catat baik-baik. Ada peluang untuk belajar keterampilan dan mulai berwirausaha. Baca peluang dan mulai berwirausaha. Dan peluang itu sangat banyak di negeri ini. Saya ambil contoh yang nomor 1 adalah kuliner. Usaha kuliner itu adalah salah satu bisnis UMKM, usaha menengah, yang paling banyak digandrungi bahkan hingga kalangan muda, sekalipun mereka sekarang beralih menjadi pebisnis kuliner. Yang kedua adalah usaha fashion, itu juga hanya opsional. Selain makanan, UMKM di bidang fashion ini juga sedang diminati akhir-akhir ini. Yang ketiga adalah usaha agribisnis. Siapa yang bilang usaha agribisnis di bidang pertanian harus bermodalkan tanah yang luas? Tidak. Yang penting butuh kerjasama saja dan yang pemilik lahan bagi hasil sudah jadi. Yang penting kerja keras nomor 1 di atas tetap dijalankan. Contoh yang di depan mata saja, jangan jauh-jauh. Di negara mana saja di dunia ini yang tidak kenal dengan yang namanya KFC, Kentucky Fried Chicken. Kalau di Indonesia kita kenal dengan ayam goreng. Ayam kalau tidak digoreng harganya murah, tapi sudah jadi ayam goreng harganya mahal. Kalau jadi Kentucky Fried Chicken harganya 2 kali lipat ayam goreng. Pencetus KFC. KFC ini pencetusnya bernama Kolonel Sanders. Kolonel Sanders ini ketika berusia 6 tahun, ayahnya meninggal dan ibunya hanya seorang buruh pabrik. Berapa sih pendapatannya? Dan dia mendaftar menjadi militer. Setahun kemudian, di umurnya yang ke-18 tahun, dia dipecat karena melanggar aturan disiplin militer. Pada usianya yang ke-28 menjelang 30, dia kerja sana menjadi penjual ban, menjadi buruh pabrik, menjadi pendorong kereta. Pada akhirnya dia bekerja di satu pom bensin. Di pom bensin itulah dia memiliki keterampilan, yaitu keterampilan memasak ayam. Di suatu saat dia berpikir untuk bagaimana membuat ayam ini menjadi mahal. Maka dia ciptakan yang namanya Kentucky Fried Chicken. Jadi dia bukan asal dari keluarga kaya raya, tidak, dia asal dari keluarga yang sangat miskin. Bahkan dipecat dari tentara, dia mau kerja apa coba? Sekarang ini di Republik ini yang namanya aparatur sipil negara sudah tidak ada lagi, diganti dengan pegawai dengan perjanjian kerja. Artinya 5 tahun kemudian jangan harap kerja di pemerintah lagi. Ya, mumpung masih ada lowongan. Oleh karena itu
Video ini saya buat untuk inspirasi bagi yang cari pekerjaan dan tidak pernah dapat di pemerintahan. Harapkan dari YouTube juga, YouTube sudah menerapkan aturan yang macam-macam, malah nampaknya seperti memberatkan pada YouTuber besar saja tumbang, apalagi kita yang pemula begini kalau tidak cari jalan lain. Mendingan kita banting setir. YouTube itu hanya sampingan saja, iseng-iseng saja, mau subscribe, mau like, tidak like itu tidak jadi persoalan. Persoalannya adalah bagaimana caranya mengisi perut kita yang kosong ini. Caranya bagaimana sehingga KFC atau Kentucky Fried Chicken ini mendunia. Melansir dari satu berita yang dirilis tahun 1962, Kolonel Sanders membuat kesepakatan dengan PT Harman. Ia menjual resep ayamnya, bukan ayamnya, resepnya saja. Dia hanya membuat resep dengan kesepakatan mendapat royalti sebesar 4% per satu potong ayam yang terjual. Di negara manapun, Kentucky Fried Chicken itu kalau laku terjual, maka Kolonel Sanders sebagai pendiri KFC wajib mendapat royalti sebesar 4% dari harga satu potong KFC. YouTuber pembuat masakan, saya anjurkan, cobalah bangun jaring. Lihat saja video saya yang pertama, buat jaring bisnis dengan cara membuat resep dan menjualnya kepada restoran-restoran besar dengan brand yang saudara punya sendiri, supaya ketika saudara menjual resep itu atau saudara produksi sendiri dapat terjual di tempat-tempat yang layak untuk dijual. Dan hasilnya saudara akan dapat dengan perjanjian kerja. Jika laku, saudara dapat berapa persen, bukan saudara mau makan sendiri. Makan tuh bagi-bagi dengan orang lain, itu baru saudara dapat masukan. Kan tidak kerja dapat pemotongan persen kan? Lebih gampang daripada saudara banting tulang sampai dengan keringatan tidak dapat apa-apa. Mendingannya saudara bangun jaringan dengan pola komisi atau royalti kepada yang membuat resep itu. Jika tertarik dengan video ini, silahkan like, komen, dan subscribe, dan tunggu video saya yang berikutnya. Terima kasih saudara sudah menonton.